Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Gitna Maulidia dari jurusan Ilmu Komunikasi Konsentrasi Hubungan Masyarakat dengan NIM 124060047. Di sini saya akan menjelaskan tentang motivasi. Apa sih itu motivasi? Motivasi adalah mendorong seseorang untuk mengerjakan sesuatu. Dan mengerjakan sesuatu tersebut mempunyai faktor penggerak. Dan faktor penggerak tersebut harus dipelihara. Ada beberapa faktor yang harus dipahami. Seseorang bersikap, perilaku itu ditentukan oleh motif. Dan motif bersikap berperilaku. Jadi harus dipahami dulu apa itu faktor penggeraknya. Contohnya yaitu kita ingin mendapatkan nilai yang bagus. Nah, dengan motivasi tersebut kita bisa mendorong keinginan kita untuk mendapatkan nilai yang bagus tersebut. Dan ada juga ingin bernyanyi yang lebih bagus. Jadi kita bisa berlatih terus-menerus karena ingin bernyanyi yang lebih bagus dari sebelumnya. Dan ada juga pentingnya kita memahami motivasi. Yang pertama, meningkatkan produktivitas dan kinerja. Contohnya apa? Contohnya, kalau kita mempunyai motivasi itu akan meningkatkan kredibilitas kita. Jadi punya motivasi tersebut, kinerja kita tuh harus lebih baik dari sebelumnya, kayak gitu. Dan ada juga yang kedua, yaitu membantu dalam pengembangan diri. Motivasi itu membantu dalam mengembangkan diri kita. Kalau punya harapan, cita-cita, motivasi ini bisa mampu membantu mengembangkan diri kita. Caranya untuk mencarger motivasi itu bagaimana? Dengan cara kita mengikuti keinginan kita seperti makan coklat, makan bakso, dan lain-lain. Makanya pentingnya dari kita memelihara dan memahami motivasi. Karena motivasilah yang akan mengantarkan pada jenjang yang lebih tinggi. Dan ada juga yang ketiga, yaitu memperbaiki hubungan interpersonal. Hubungan interpersonal yaitu akan membangun komunikasi yang baik. Motivasi juga akan memperbaiki hubungan interpersonal kita. Yang keempat, ada memfasilitasi pencapaian tujuan. Karena motivasi akan mengantarkan kita untuk terus maju ke depan untuk mencapai tujuan kita. Yang kelima, ada meningkatkan kesejahteraan mental. Jelas ya, orang yang mempunyai motivasi tinggi, maka dia akan mensejahterakan mentalnya. Maka dia akan terlihat dari ekspresi saat berkomunikasi karena bawaannya itu tidak menyeramkan dan enak untuk diajak berkomunikasi, untuk diajak ngobrol, tentunya seperti itu. Dan kesejahteraan tersebut akan mengantarkan kita kepada kesehatan mental. Motivasi adalah dorongan internal dan eksternal yang menggerakkan seseorang untuk bertindak dan berperilaku tertentu. Memahami motivasi sangatlah penting dalam berbagai aspek kehidupan. Psikologi, manajemen, pendidikan, dan yang lain-lain. Dan ada juga teori Maslow atau hierarki kebutuhan. Yang pertama yaitu fisiologis. Contohnya fisiologis itu seperti makan, itu fisiologis itu kebutuhan dasar, yaitu kebutuhan fisiologis untuk bisa dihargai orang lain. Kita juga harus bisa menghargai orang lain. Dan ada juga keamanan. Keamanan itu seperti pekerjaan yang tetap. Dan ada juga yang ketiga yaitu sosial. Sosial itu seperti pertemanan, keluarga, dan yang lain-lain. Yang keempat ada penghargaan. Penghargaan itu seperti promosi kerja dan yang lain-lain. Yang kelima aktualisasi diri. Itu juga ruang yang dibutuhkannya seperti medsos atau ruang-ruangan tertentu. Motivasi manusia didasarkan pada kebutuhan-kebutuhan yang tersusun di dalam hierarki. Menurut Abraham Maslow, ada teori Herbert, yaitu seperti faktor higieni. Yaitu apa itu faktor higieni? Faktor higieni adalah ketidakpuasan kerja. Jika hal-hal dalam bekerja tidak bisa dipenuhi, maka penyebabnya itu adalah ketidakpuasan dalam kita mengerjakan kerjaan tersebut. Terus ada juga faktor motivator. Apa itu faktor motivator?
dengan kepuasan kerja. Jadi ini adalah kebalikan dari faktor higienis. Jadi kita semua yang ada di dalam pekerjaan tersebut terpenuhi di dalam memenuhi motivasi dan kepuasan kerja kita. Dan ada juga teori R. Aldefer. Apa itu teori R. Aldefer? Teori itu berarti eksistensi atau kebenaran, kebutuhan dasar untuk bertahan hidup termasuk dalam fisiologis dan keamanan. Kita butuh eksistensi, yaitu caranya dengan ketika kita berpikir, maka aku ada, kata filosofi Yunani. Ada juga teori MCC Land. Apa itu? Kebutuhan akan prestasi, yaitu dorongan kita untuk unggul, mencapai standar yang berusaha untuk sukses. Jadi kebutuhan akan afiliasi, membentuk hubungan interpersonal yang erat. Kebutuhan akan kekuasaan, keinginan untuk mempengaruhi, mengendalikan atau bertanggung jawab atas orang lain. Implikasi teori kebutuhan dominan karyawan membantu manajer untuk penugasan, motivasi, dan pengembangan tim yang efektif. Dan ada juga teori harapan Virum. Apa itu? Seperti ekspektasi. Ada ekspektasi, yaitu yakin bahwa usaha kita akan menghasilkan kinerja yang diinginkan. Kita mengerjakan sesuatu, ada nih ingin hasilnya seperti ini. Nah, ekspektasi kita tuh kayak harus yakin bahwa usaha tersebut akan menghasilkan hal yang diinginkan. Dan ada juga instrumentalitas. Apa itu instrumentalitas? Persepsi bahwa kinerja akan menghasilkan hasil tertentu. Dan ada juga valensi, nilai yang diberikan pada hasil, ke instrumentalitas. Dan ada juga teori Locke, yaitu ada spesifik tujuannya, yaitu yang ingin Anda capai harus diperjelas untuk menghindari ambiguitas. Dan ada juga terukur. Terukur itu harus tahu apa alat yang diukurnya, harus ada konkretnya untuk mencapai tujuan tersebut. Dan ada juga menantang. Menantang itu tujuannya yang kita tuju tersebut harus cukup sulit karena untuk memotivasi usaha yang lebih ekstra. Jadi tujuannya itu harus lebih menantang, lebih tajam, karena agar motivasi tersebut bisa membuat kita lebih maju kepada usaha yang lebih jauh. Realistis tujuan yang kita tuju harus tercapai dengan sumber daya dan kemampuan kita yang ada, sesuai dengan kapasitas kita, sesuai dengan standar yang mungkin bisa kita capai. Kesimpulan dari teori motivasi ini yaitu teori motivasi dapat memberikan wawasan mendalam tentang pendorongan perilaku manusia, dari teori hierarki kebutuhan Maslow hingga teori self-determination. Setiap teori menawarkan perspektif yang unik, pemahaman holistik tentang motivasi yang sangat penting karena motivasi bersikap kompleks dan individual. Dengan menggabungkan berbagai teori, kita dapat banyak memahami dan memotivasi diri kita sendiri serta orang lain dan dalam berbagai konteks kehidupan. Maka mulai dari pekerjaan hingga pendidikan dan juga pengembangan pribadi dapat memakai motivasi tersebut. Cukup sekian dari saya. Wassalamualaikum